Baik, selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan Studi Forest webinar. Pada malam hari ini kita akan memberikan satu ulasan mengenai pergerakan emas sampai akhir tahun ini. Baik, sebelumnya saya mau hendak bertanya kepada Pak Raffles, apakah sudah mendengar suara saya dengan jelas? Baik, selamat malam, selamat berjumpa kembali dengan Studi Forest webinar. Pada malam hari ini kita akan berulas tentang pergerakan emas. Apakah bisa atau dapat mencapai level $2.000 per tahun? Tapi sebelum saya lanjut, apakah untuk Pak Raffles, apakah bisa dengar suara saya dengan jelas? Mohon di tick by chat saja, Pak. Suara terputus-putus ya, Pak. Mungkin karena koneksi juga yang membuat menjadi tidak jelas. Tetapi nanti kami akan bagikan juga mengenai pergerakan atau webinar ulasan kita ini
melalui YouTube juga. Artinya Bapak punya bahan masukan melalui YouTube channel kami di Sugi Forex. Baik, kita lanjut saja. Sebelah saya ini ada Bung Rama. Bung Rama adalah seorang trader profesional juga. Dia acap kali menulis di seputar forex, dan beliau akan memberikan informasi mengenai apakah pergerakan harga emas akan mencapai $2.000 per troy dari segi fundamental, baik dari segi teknikal. Baik, mungkin Bung Rama. Oke, jika kita lihat dari sisi fundamental, untuk pergerakan harga emas yang pada sore hari tadi sudah berhasil mencapai level 1.800, kita melihat bahwa harga emas ini masih ada potensi untuk bergerak naik, itu untuk dari sisi fundamental. Terlebih dengan melihat situasi yang terjadi saat ini seperti krisis akibat virus corona yang juga memicu ancaman krisis ekonomi atau bahkan telah terjadi krisis ekonomi di beberapa negara, maka pergerakan harga emas ini tidak menutup kemungkinan untuk terus bergerak naik hingga mencapai level 2.000 per ounce-nya. Nah, selain itu adanya kebijakan-kebijakan stimulus seperti pelonggaran moneter dari beberapa bank sentral global itu juga turut bisa memicu kenaikan harga emas seperti yang terjadi pada krisis ekonomi satu dekade sebelumnya atau krisis perumahan pada 10 tahun lalu. Nah, sehingga hal ini mungkin sesuatu hal yang menarik ya. Jadi pergerakan harga emas tidak menutup kemungkinan masih berpotensi untuk bergerak naik hingga level 2.000. Nah, jadi adanya stimulus lalu selain itu adanya kekhawatiran bahwa hal ini akan menyebabkan resesi yang luar biasa atau bahkan bisa atau resesi hebat, maka harga emas ini bisa menjadi salah satu instrumen investasi yang cukup menarik dikatakan. Sehingga pada akhirnya kita bisa melihat adanya potensi bahwa harga emas ini bisa bergerak naik hingga mencapai level 2.000. Jadi pada prinsipnya karena stimulus ya. Iya, stimulus juga itu berpengaruh. Stimulus berpengaruh ya. Kalau memang saya ingat satu dekade yang lalu ketika subprime mortgage ya. Iya. Subprime mortgage itu kita tahu bahwasannya harga emas itu naik terus. Jadi pilihan untuk buka posisi buy menjadi pilihan yang sangat krusial pada saat itu. Ya. Jadi kalau untuk saat ini bagaimana? Jika kita melihat histori di masa lalu, kita juga bisa melihat bahwa harga emas pada saat ini masih berpotensi untuk terus bergerak naik seperti apa yang terjadi di masa-masa sebelumnya. Dan jika kita melihat ke dalam grafik harga emas pada saat ini juga, pergerakan harga emas pada saat ini belum mencatatkan rekor tertingginya yang baru atau baru saja mencatatkan rekor tertingginya. Dan jika kita lihat ke dalam yang lebih jauh lagi, setiap kali krisis terjadi, maka pergerakan harga emas ini cenderung terus bergerak naik dan bahkan menjauhi rekor tertinggi sebelumnya. Dan rekor tertinggi sebelumnya itu bisa kita menunjukkan sekitar level 1.800. Nah, maka kita bisa menetapkan target untuk prediksi saat ini harga emas akan bergerak naik hingga level 2.000. Kita benar-benar terjadi krisis yang benar-benar parah. Karena biasanya ketika krisis terjadi, orang-orang lebih memilih untuk mengalihkan asetnya ke dalam aset tertentu seperti emas atau
terjadi pada krisis sebelumnya. Nah, dan hal ini tentu tidak menutup kemungkinan harga emas akan terus bergerak naik atau bahkan panjang tahun 2020 atau bahkan hingga tahun selanjutnya atau tahun 2021 mendatang. Oke, jadi memang sebenarnya apa sih yang dilakukan oleh Bank Sentral? Stimulus itu apa sih? Oke, jadi sebagian besar bank sentral pada saat ini, jadi pada saat ini sebagian besar bank sentral demi mendongkrak perekonomiannya yang melemah, sebagian besar bank sentral ini yang pertama melakukan pelonggaran moneter melalui pelonggaran suku bunga atau pemangkasan suku bunga. Nah, dan karena bila kita lihat beberapa bank sentral global saat ini telah memiliki suku bunga yang sangat rendah, bahkan mencapai rekor yang paling rendahnya sepanjang masa. Nah, karena pelonggaran moneter ini jauh lebih masih belum memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap ekonomi, maka mereka pun melakukan program lainnya demi mendongkrak perekonomian, seperti halnya membeli obligasi atau mencetak uang sebanyak-banyaknya demi mendongkrak inflasi atau demi meningkatkan likuiditas yang ada di pasar. Sehingga pada akhirnya apa? Sehingga pada akhirnya hal ini dapat melemahkan nilai tukar mata uang itu sendiri atau melemahkan nilai dari uang sendiri. Dan tentu ketika hal ini terjadi, maka emas adalah salah satu pilihan yang sangat menarik. Itu dari segi ekonomi, gitu ya. Dari segi ekonomi. Oh, dari segi politik gimana, Bu? Oke. Jika dilihat dari segi politik saat ini yang salah satu hal yang paling menarik itu adalah hubungan antara Amerika dengan China. Nah, jadi seperti yang kita tahu bahwa dalam beberapa tahun terakhir kedua negara ini terus mengalami perseteruan, ya mulai dari perdagangan dan lain-lain juga masalah manusia seperti yang terjadi di Hong Kong dalam beberapa waktu terakhir. Nah, tentu karena emas ini adalah suatu instrumen yang sangat sensitif terhadap gejolak-gejolak politik seperti apa yang terjadi antara China dan Amerika Serikat, maka ini menjadi suatu hal menarik lainnya bagi atau sentimen politik lainnya terhadap harga emas. Di samping juga kondisi ekonomi yang terjadi saat ini, tentu ini menjadi sesuatu nilai tambah bagi harga emas. Jadi bagaimana kalau dari kacamata politik dengan pada bulan November yang mungkin sebulan atau 2 bulan tadi ini mengenai pemilihan umum di Amerika. Oke, nah ini dalam beberapa bulan mendatang atau 3 bulan mendatang, kurang lebih 3 bulan mendatang, seperti pada bulan November, Amerika ini akan melakukan pemilihan presiden. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang dinantikan oleh investor karena mungkin kalau misalkan kita lihat ke belakang, kebijakan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini cenderung lebih banyak menuai, bisa dikatakan bukan kontroversi, tapi lebih jelas cukup mengejutkan gitu kan, mengejutkan pasar. Nah, tentunya untuk yang apa yang akan terjadi dalam pemilihan politik saat ini itu cukup menarik. Karena jika Donald Trump menang kembali, di sisi lain pasar mengkhawatirkan bahwa perseteruan yang terjadi yang dipicu oleh Donald Trump sendiri itu akan berlanjut dan pemulihan ekonomi yang seperti yang kita tahu bahwa perekonomian saat ini tengah mengalami pelemahan akibat COVID-19 itu akan semakin melemah perekonomian akibat Amerika terus melakukan perseteruan dengan negara-negara lainnya, sementara perekonomian global sedang melemah. Tapi di sisi lain, jika Trump kalah atau misalkan lawannya Joe Biden menang, di sisi lain pasar pun mengkhawatirkan hal yang lainnya. Misalkan pasar khawatir karena Joe Biden sebelumnya telah mengatakan akan menaikkan pajak bagi perusahaan lain. Nah, jadi hal ini tentu menjadi sebuah, jika ini terjadi, tentu di sisi lain investor itu memiliki sentimen yang negatif terhadap harga emas karena lebih khawatirnya untuk menaikkan pajak
sendiri, itu artinya keuntungan perusahaan akan berkurang dan pada akhirnya perekonomian pun bisa berjalan lebih lambat. Nah, jadi di sisi lain hal ini cukup menarik. Siapapun yang menang itu bisa dikatakan cukup menarik. Namun yang patut diwaspadai juga mungkin jika Joe Biden menang dalam hal ini sentimen dari seperti misalnya perseteruan dengan negara-negara lain itu mungkin akan sedikit mereda, ya, seperti ketika Presiden Amerika Serikat saat ini sedang menjabat ternyata masih kembali melanjutkan fungsi kepresidenannya. Jadi pada intinya harga emas sekalipun Presiden Donald Trump kembali menjabat atau misalkan Joe Biden yang memenangkan kursi Presiden Amerika Serikat pada tahun ini, saya rasa keduanya memberikan angin segar, tetap memberikan sentimen positif terhadap harga emas. Nah, bagaimana mungkin dari kalau saya baca di Reuters atau di Bloomberg, di BBC atau berita-berita di luar negeri yang mengatakan bahwa arsenal Amerika sudah mulai mengarah ke Laut Cina Selatan. Bagaimana pendapat? Oke, mengenai geopolitik antara Amerika Serikat dan China ya kalau misalkan waktu itu. Nah, jadi kalau misalkan mengenai itu, saya rasa itu juga itu masih sangat. Jadi pada intinya kondisi saat ini secara keseluruhan sebagian besar kondisi atau sentimen yang ada saat ini lebih mengarah ke mendukung emas. Dan seperti yang pergolakan terjadi di Laut Cina Selatan, lalu isu yang terjadi di Hong Kong akibat disahkannya RUU HAM oleh China, itu saya rasa kita bisa melihat bahwa hal ini masih menjadi sentimen positif untuk emas, terutama karena apa yang terjadi di dalam geopolitik saat ini itu bisa semakin melemahkan kondisi ekonomi yang sebenarnya saat ini sudah melemah. Dan pada akhirnya itu pun juga bisa membuat harga emas semakin terus menguat atau bergerak naik. Jadi kalau saya baik, sebelum saya lanjut untuk Pak Raket, apakah suara kami sudah terdengar dengan baik atau bagaimana Pak? Mohon informasinya. Ya, oke. Ya, coba kami melakukan ini Pak. Gimana Pak? Suaranya sudah mulai lebih bagus Pak? Bentar Pak, ada. Baik, kita sudah menggunakan mikrofon. Ya. Jadi kalau memang kurang jelas, saya akan tambahkan saja apa yang dibagikan oleh Bu Rama, bahwasanya secara fundamental krisis ekonomi, ya,
krisis ekonomi menjadi biang dari pandemik. Ya. Jadi pandemi coronavirus ini membuat krisis ekonomi akan semakin meningkat dan membuat bank sentral global melakukan stimulus. Stimulus itu kurang lebih sama dengan memberikan uang atau mencetak uang untuk membantu perekonomian. Kita tahu dalam satu dekade ke belakang pada saat krisis subprime mortgage, Bank Sentral Amerika memberikan stimulus kepada pasar ya, dengan habis-habisan untuk menaikkan perekonomian. Itu yang membuat harga emas yang tadinya saya masih ingat di sekitar $500 per ounce naik hingga 1.250 per troy ounce ya. Jadi stimulus itu yang menjadi entry point karena kemungkinan akan memicu resesi atau krisis ekonomi. Yang kedua, dari segi politik, tadi kita membahas bahwasannya Bung Rama mengatakan ada dua entry point yang mungkin akan membuat harga emas masih akan bergerak. Yang pertama yaitu krisis di Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan. Bagaimana arsenal perang Amerika dengan sekutunya sudah mulai mengarah ke arah atau berada di area Laut Cina Selatan. Itu yang membuat kemungkinan krisis moneter ditambah war krisis, ya, kemungkinan akan terjadi. Ya, kemungkinan akan terjadi. Pada saat itu, apa yang dilakukan oleh para pelaku pasar itu? Yaitu memindahkan investasinya dari uang menjadi emas untuk menyelamatkan investasinya. Kurang lebih seperti demikian. Yang kedua, Pilpres Amerika pada bulan November. Ya. Pilpres Amerika pada bulan November. Kenapa saya katakan Pilpres Amerika pada bulan November? Itu berpotensi akan menjadi tarik-tarikan antara Partai Demokrat dan Partai Republik di Amerika Serikat. Sehingga para pelaku pasar di sana bingung, khawatir, sambil menunggu hasil, mereka memindahkan uangnya atau investasinya ke dalam bentuk emas. Jadi pilihan untuk buy emas, saya kira menjadi pilihan yang terbaik ya Bu. Ya, bisa dibilang seperti itu. Jadi pilihan untuk buy emas menjadi pilihan yang terbaik pada saat ini. Jangan pernah ambil posisi sell. Buy aja, berani saja. Asal kita dapat melihat segi teknikalnya. Kapan kita nge-buy, atau kalau memang kita kurang bisa membaca teknikal, kita pokoknya untuk emas buka posisi buy aja. Tapi dengan syarat modal atau margin yang kita miliki itu harus cukup untuk menahan laju pergerakan. Kurang lebih seperti demikian ya. Baik, itu dari secara fundamental. Mungkin dari secara teknikal.
Mungkin Bung Rama bisa bagikan. Untuk selanjutnya kita akan melihat pergerakan harga emas dari kacamata teknikalnya sendiri. Nah, bila kita lihat harga emas dalam periode beberapa waktu terakhir atau bahkan dalam harian ya. Ya, kita mulai dari grafik. Kita menggunakan secara dalam grafik harian, pergerakan harga emas ini sejak dimulainya kekhawatiran pandemi atau pada bulan Maret lalu, nah pergerakan harga emas sudah mulai bergerak berangkat naik. Mulai dari 1.400 hingga pada hari ini harga emas sudah berhasil mencapai area 1.800. Nah, dan secara teknikal, saya akan menggunakan dan secara teknikal pun kita bisa melihat bahwa tren pergerakan harga emas sejauh ini masih jauh berada di atas garis SMA 200. Ya, nantinya adalah pergerakan harga emas sejauh ini sangat berada dalam tren bullish yang kuat. Itu untuk dalam jangka panjang. Nah, adapun jika kita lihat lagi dalam jangka pendeknya, kita melihat garis SMA 20, pergerakan harga emas pun sejauh ini masih bertahan di atas garis SMA 20. Yang artinya, selain dalam jangka panjang, dalam jangka pendek pun harga emas ini masih berada di jalur bullish. Oke, itu dari sisi trennya. Lalu di sini kita juga bisa melihat ada suatu hal menarik lainnya dari pola pergerakan harganya. Nah, di sini pergerakan harga emas ini membentuk sebuah pola inverse head and shoulder. Jadi kita bisa melihat di sini. Kita juga bisa mengatakan bahwa ini berbentuk sebuah pola inverse head and shoulder-nya. Oke. Di sini tampak sebuah pola inverse head and shoulder yang mana hal ini mengindikasikan bahwa pergerakan harga emas sejauh ini atau tren kenaikan harga emas baik dari sisi fundamental atau bahkan teknikal pun itu masih mendukung kenaikan lebih lanjut. Dan bahkan selain dari itu tren yang kita lihat dari indikator SMA, dari pola pergerakan harga pun pergerakan harga emas ini mengindikasikan sebuah tren bullish yang sangat kuat untuk dalam beberapa periode mendatang. Adapun untuk jika Anda khawatir bahwa kenaikan harga ini tidak terlalu tinggi atau menginginkan harga yang lebih rendah, misalkan Anda ingin menunggu koreksi, itu area support terkuat untuk selanjutnya itu berada di sekitar 1.800-an. Ini menjadi area psikologis untuk harga emas selanjutnya. Jadi selama pergerakan harga emas masih bertahan di atas level psikologis 1.800, secara teknikal pergerakan harga emas ini masih akan berpotensi untuk terus melanjutkan tren positifnya. Dengan target jika Anda khawatir bahwa harga emas tidak akan mencapai 2.000, mungkin Anda bisa menetapkan target jangka pendek di sekitar 1.850 atau 1.900 dengan kelipatan 50. Namun dalam target jangka panjang itu dengan target $2.000 per troy ounce-nya. Namun dengan catatan, karena pergerakan harga emas ini tentu tidak mungkin
arah, atau dalam artian mungkin akan terjadi beberapa koreksi meskipun dalam jangka panjang akan bergerak naik, tapi tidak menutup kemungkinan pergerakan emas akan mengalami koreksi-koreksi kecil atau minor correction. Nah, sehingga tentu Anda juga tentunya harus memiliki ketahanan dana yang cukup untuk meminimalisir sesuatu hal yang tidak diinginkan ketika pergerakan harga emas ini mengalami koreksi. Nah, namun dalam jangka panjang atau secara keseluruhan, harga emas ini kita bisa melihat masih berpotensi untuk bergerak naik. Namun tentu karena pergerakan naik ini tentu tidak mungkin atau dalam artian tidak menutup kemungkinan pergerakan harga emas akan mengalami koreksi seperti yang saya katakan sebelumnya. Jadi saya tegaskan kembali, tentu kita juga harus memiliki ketahanan dana yang cukup untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Apalagi yang kita khawatirkan ketika kita mengalami koreksi lalu terjadi hal yang tidak diinginkan. Padahal itu koreksinya saat kita tidak memiliki dana lagi dan ternyata dalam jangka panjang pergerakan harga emasnya ternyata terus melambung tinggi kembali. Nah, itu hal yang tidak kita inginkan. Sehingga dalam hal ini tentu kita harus juga memiliki ketahanan dana yang cukup untuk menahan beberapa koreksi yang mungkin bisa saja terjadi dari pergerakan harga itu. Demikian. Jadi kalau saya tangkap memang secara jangka panjang harga emas masih akan bergerak naik lagi terus ke atas sampai masa kekhawatiran itu telah hilang atau telah habis atau perekonomian sudah mulai meningkat kembali. Ya. Jadi selama perekonomian kembali meningkat, baru di sana kita stop atau kita lihat dulu apa yang akan terjadi. Ya. Jadi kita tadi sudah bagikan secara fundamental, ada krisis moneter yang dikarenakan pandemik, ya, krisis perekonomian, sehingga Bank Sentral Global memberikan stimulus, ya, atau uang mudah atau printing money, sehingga membuat emas naik ke atas. Yang kedua, secara politik di Laut Cina Selatan, arsenal Amerika sudah mulai mengarah atau mungkin telah berada di Laut Cina Selatan. Dan ketiga adalah Pilpres pada bulan November nanti, ya, kurang lebih seperti demikian. Nah, saya mau tanyakan kepada Bung Rana, ya, mungkin hanya 5 menit saja. Jadi kalau umpamanya kita buy emas, kita harus punya tahanan yang cukup, ya. Iya, betul. Untuk menahan laju koreksi yang kemungkinan akan, padahal itu minor koreksi saja. Minor koreksi saja. Tapi secara keseluruhan itu nanti berpotensi untuk bergerak naik. Jadi demikian teman-teman sekalian, apa yang kami bagikan semoga bermanfaat. Dan satu lagi, mungkin saya akan bertanya kepada Bung Rama 4 menit terakhir. Jadi untuk trading emas atau trading dengan menggunakan platform ini yang bisa dilakukan di mana saja pada saat ini semakin meningkat, ya, kurang lebih atau bagaimana, menurut? Ya, dengan adanya kebijakan work from home seperti pada saat ini, dan tentunya
karena trading yang bisa dilakukan di mana saja, maka sebagian besar orang memilih trading ini menjadi bisnisnya sendiri karena bisa dilakukan di mana saja, ya tidak perlu maksudnya dia tidak apalagi sekarang kan lagi banyak kekhawatiran nih kalau misalkan keluar maksudnya di mana. Nah, jadi untuk trading emas ini untuk trading emas saat ini menjadi pilihan utama dari sebagian besar investor untuk melakukan atau untuk mencari keuntungan. Jadi pilihan trading online ini menjadi pilihan terbaik ya? Ya, untuk saat ini menjadi sebuah pilihan yang paling terbaik karena kita bisa melakukannya di mana saja, terutama pada saat pandemi ini itu bekerja di rumah. Ya, betul. Jadi kita tidak perlu keluar rumah untuk mencari keuntungan. Tidak hanya seperti itu. Baik, mungkin saya kira itu saja teman-teman sekalian webinar dari segi forex mengenai pergerakan emas apakah bisa mencapai 2000, ternyata kemungkinan diperkirakan masih ada karena masih kekhawatiran yang ada di pasar itu masih jelas terlihat, ya. Masih jelas terlihat. Jadi pilihan untuk buka posisi buy untuk emas adalah pilihan yang terbaik. Dan saya harapkan kepada teman-teman sekalian, untuk para trader, untuk mempunyai margin yang cukup untuk melakukan trading emas. Kurang lebih seperti itu. Saya kira itu saja. Terima kasih Bu Rama. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa di webinar-webinar kami selanjutnya. Salam profit dan salam sehat selalu. Terima kasih.